Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الكرام معاشر المسلمين والmuslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pemirsa dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan orang-orang beriman kepadanya, dipilih oleh Allah dari sekian banyak makhluk manusia yang mengimaninya dan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, beriman kepada yaumil akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan, dan beriman kepada yaumil akhir dan kepada takdir baik dan buruk. Mudah-mudahan keimanan kita semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin kuat. Tentunya kuatnya keimanan, meningkatnya keimanan tidak lain melainkan dengan ketakwaan kita, dan ketakwaan tidaklah mungkin terwujud kecuali ada panduan ilmu yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dan menjaga keluarga kita dari segala bentuk kesesatan, segala bentuk keburukan, segala bentuk mara bahaya yang menimpa diri kita, keluarga kita, bahkan pada agama kita. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwatal kiram, malam ini kita akan memulai membahas tentang surat Al-Baqarah. Kita akan membaca tafsir surat Al-Baqarah. Namun sebelum itu kita mengenali dulu bahwa surat Al-Baqarah merupakan surat yang terpanjang dalam Al-Quranul Karim. Ya, terdiri dari 2 juz setengah lebih kurang, yang jumlah ayatnya 286 ayat. Bahkan surat Al-Baqarah ini turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak kedatangan Nabi ke kota Madinah sampai menjelang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian, berapa lama turunnya surat Al-Baqarah? Sekitar 10 tahun. Sejak awal datang Nabi Muhammad ke kota Madinah sampai menjelang wafat Nabi SAW turun surat ini. Maka dalam kurun waktu 10 tahun surat Al-Baqarah ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karenanya disebut surat Madaniyah. Nah, surat Al-Baqarah ya pada umumnya ya kebanyakan ayat-ayat yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di awal-awal ya kedatangan Nabi di kota Madinah. Di
Di awal-awal kedatangan Nabi ke kota Madinah. Maka turunlah surat ini. Kalau kita berbicara tentang keutamaan surat Al-Baqarah, ikhwah fillah rahimakumullah, maka ternyata kita dapatkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Baqarah. Surat Al-Baqarah ini dibaca. Fa inna akhdaha barakah. Membacanya, memahaminya, mentadaburinya, mengamalkannya ada keberkahan. Wa tarkaha hasarah, dan meninggalkan surat Al-Baqarah, tidak membacanya, tidak memahaminya, tidak mengamalkan, maka terdapat kerugian. Maka kita belajar malam ini surah Al-Baqarah. Kita belajar surat yang agung ini. Di antara hadis juga yang menyebutkan tentang keutamaan surat Baqarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Kuburan. Maka Nabi SAW mengatakan, fa innal baita alladhi tuqra fi suratul Baqarah la yadkhulu syaitan. Rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah, maka rumah itu tidak dimasuki syaitan. Maka subhanallah, rugi sekali keluarga muslim kalau tidak membaca surat ini. Kalau terasa rumah itu kurang nyaman, terasa rumah itu kalau kita tinggal di situ gelisah, hati kita tidak tenang, perasaan kita tidak baik, maka segeralah ambil mushaf dan baca surat Al-Baqarah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, menggabungkan antara surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran disebut dengan surat Az-Zahrawain, di mana di hari kiamat kelak Nabi SAW mengatakan, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladhi ya'maluna bil Qur'anil Karim taqdumuhu suratul Baqarah. Di hari kiamat kelak akan didatangkan Al-Qur'an, akan didatangkan orang-orang yang ahli dalam Al-Qur'anul Karim. Siapa mereka ahlul Qur'an? Yang mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Maka ketika didatangkan Al-Qur'an dan ahli Al-Qur'an, didahului oleh orang-orang yang membaca dan mempelajari serta mengamalkan surat Al-Baqarah. Subhanallah, keutamaan yang sungguh sangat luar biasa. Maka keagungan surat ini sangat luar biasa, sangat pantas untuk kita berikan waktu untuk mempelajarinya, sangat pantas kita berikan waktu kita untuk memahaminya, karena dalam surat ini terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa. Kalau kita bicara tentang perhatian para ulama, para sahabat tentang surat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mempelajari, menghafal, mempelajari surat Al-Baqarah itu selama 12 tahun lamanya. Masya Allah, 12 tahun. Ya, semoga kita tidak sampai 12 tahun mengkhatamkan surat Al-Baqarah ini, ya kan? Subhanallah, 12 tahun. Lalu setelah selesai membaca Al-Baqarah, maka kemudian dia memotong hewan ternaknya sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan perhatian, keagungan surat ini. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mempelajarinya. Seperti mana kehidupan para salaf, di antaranya para sahabat, mereka kok sampai lama seperti itu? Tidaklah mereka melewati ayat-ayat Al-Qur'an, 10 ayat mereka pahami, mereka amalkan, baru berpindah kepada kepada ayat yang lain. Nah, jejak ayahnya ini pun diikuti oleh Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar membaca, mempelajari surat Al-Baqarah ini selama 10 tahun. Kalau ayahnya tadi 12 tahun dan anaknya selama 10 tahun membaca, mempelajari dan mengamalkan surat Al-Baqarah ini. Dan masih banyak kisah-kisah para as-sahabatul kiram, para ulama salaf yang mereka mengkaji. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis
Dan juga banyak para masyayikh, para ulama yang menulis, yang menggali hikmah yang ada pada surat Al-Baqarah ini. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, surat Al-Baqarah ini dibagi oleh para ulama kepada dua bagian. Surat Al-Baqarah ini, ya, pembahasannya dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian besar. Bagian pertama adalah tentang usulul ilmi wal iman. Tentang dasar-dasar ilmu dan iman. Di bagian pertama dari surah Al-Baqarah itu berbicara tentang dasar-dasar keimanan, tentang dasar-dasar ilmu, tentang tauhid, tentang penguatan akidah, ya. Dan ini kata para ulama yaitu mulai dari ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-176. Ayat pertama sampai ayat 176 berbicara tentang usulul ilmi wal iman. Berbicara tentang dasar-dasar ilmu. Bicara tentang dasar-dasar keimanan. Maka subhanallah, di awal surah Al-Baqarah kita akan mendapatkan, ya, yang pertama Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang, ya, keagungan surat, keagungan Al-Qur'anul Karim. Allah menyebutkan keutamaan Al-Qur'anul Karim. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang 3 bentuk karakter manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Setelah itu, ya, akan ada pembahasan tentang sifat orang-orang kafir. Nah, setelah itu, ya, pembahasan yang cukup panjang dalam surah Al-Baqarah ini tentang sifat orang-orang munafikin. Ya. Lalu setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini, ya, di yang bagian pertamanya tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar, yang mana ini merupakan, yakni bidayatu al-insan, menunjukkan, ya, pertama menunjukkan hidayah, sebuah petunjuk hidayah yang Allah berikan kepadanya. Nah, setelah itu, ya, kita dapatkan banyak kisah, ya, pembahasan yang Allah sampaikan, ya, tentang setelah berbicara tentang keluarga manusia pertama Adam alaihissalam, ya, kemudian Allah juga mengisahkan tentang Bani Israel, ya kan? Kaum ini subhanallah kaum yang sangat banyak dibicarakan Allah tentang karakter mereka, sifat-sifat mereka, dan bagaimana pelanggaran-pelanggaran mereka. Mereka tahu yang sebenarnya, tapi memang mereka ini orang yang keras kepala, orang yang pembangkang, orang yang tidak mau tunduk kepada aturan Allah. Di depan matanya kebenaran, jelas, terang seperti terangnya matahari, ya, sinar yang sangat kuat di siang hari. Tapi kebenaran yang mereka ketahui tidak diimani oleh orang Bani Israel. Allah juga berbicara tentang, ya, sifat-sifat orang-orang Yahud. Ya, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Al-Baqarah yang merupakan salah satu kisah yang mana Allah sebutkan dalam surat ini. Dan karena terdapatnya surat atau kisah Al-Baqarah inilah dinamakan surat ini dengan surat Al-Baqarah. Dan itu dialog yang panjang, pelajaran yang sangat dalam, hikmah yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana ujian yang beliau dapatkan selama dakwah, bagaimana beliau membangun keluarganya, bagaimana beliau menanamkan akidah pada dirinya, kepada keluarganya, dan bagaimana dia menghadapi kaumnya. Ini termasuk orang-orang yang di depan matanya kebenaran, tapi kaumnya juga tidak mau beriman. Nah, semua itu akan kita pelajari dan
akan kita ambil ibrah dari kisah surat Al-Baqarah ini. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, pada bagian kedua daripada surat Al-Baqarah ini adalah tentang usul asy-syariah. Tentang dasar-dasar syariat. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ini Allah tabaraka wa ta'ala menggambarkan tentang hukum-hukum. Di antaranya, siapa yang tahu? Di bagian kedua, ayat 183. Itu ayat tentang apa itu? Ayat tentang puasa. Allah berbicara tentang hukum puasa. Allah berbicara tentang haji. Ya, ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kalau kita lihat ya bulan Ramadan, hitungan bulan itu tersisa berapa bulan lagi? 4 bulan, Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah sampaikan usia kita, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana generasi salaf, ya, generasi salaf mereka sudah fokus berdoa di 6 bulan menjelang Ramadan agar Allah menyampaikan usia mereka. Nah, kalau begitu, contoh mereka. Tidak lama, kita akan sibuk lagi pengurus berbicara rapat untuk persiapan Ramadan. 4 bulan itu sekejap mata saja. Tak lama. Tak lama. Ya. Hari Sabtu pekan depan masuk bulan November sudah. Dan hitungan bulan sekarang bulan apa? Jumadil Tsani ya. Rabiul Akhir ya. Ya, Rabiul Akhir. Ya, subhanallah. Itu tidak akan lama lagi. Ya, semoga sekali lagi Allah berikan kesehatan kepada kita. Allah pertemukan kita dengan bulan mulia itu. Dan Allah berikan taufik untuk bisa mengisinya dengan kebaikan dan amal saleh. Setelah itu Allah berbicara tentang haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah juga bicara tentang salat. Ya. Kemudian Allah juga berbicara tentang syariat-syariat yang lain. Seperti misalnya qisas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum. Naam. Jadi subhanallah. Allah bicara tentang hukum-hukum praktek. Jadi kalau bagian pertama tadi adalah dasar-dasar ilmu dan iman, bagian kedua dari surah Al-Baqarah ini kita akan menyentuh bagian-bagian tentang hukum-hukum seperti hukum puasa, hukum salat, hukum haji, ya hukum qisas bagi orang-orang yang mencuri. Kemudian Allah juga berbicara di dalam surah Al-Baqarah tentang harta. Ya, bagaimana wajibnya berzakat? Bagaimana harta-harta yang diambil dari jalan-jalan yang halal? Allah sudah tentukan caranya. Dan Allah juga berbicara tentang bagian kedua dari harta. Ada jalan yang tidak dibenarkan, yaitu jalan yang diharamkan Allah. Ada juga berbicara tentang bentuk-bentuk muamalah yang diharamkan seperti praktek riba. Itu juga Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini. Nah, bagian kedua itu kita akan membahas ya hukum-hukum syariat yang Allah sebutkan di dalam bagian kedua dari surah Al-Baqarah ini. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, bahkan di bagian ayat yang paling terpanjang dalam surah Al-Baqarah itu ayat tentang utang piutang, muamalah. Ya, bagian yang terpenting. Hari-hari kita tidak lepas dari muamalah, iya kan? Hari kita berhadapan terus dengan orang. Mungkin kita sebagai pedagang, atau mungkin kita sebagai pembeli, atau kita sebagai sesama muslim yang mungkin ada hajat kita kepada saudara kita, atau saudara kita ada hajat kepada kita. Ya subhanallah, itu Allah tuntaskan pembahasan dalam surah Al-Baqarah ini. Nah, terakhir Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang persaksian Allah terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga akan terdapat di dalam surah Al-Baqarah ini tentang kiblat ya. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya ayat demi ayat ya, kemudian kita akan mendalaminya dan mengambil ibrah dari setiap ayat yang Allah sebutkan di dalam surat yang mulia ini. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, inilah pembahasan yang disebutkan oleh para ulama di dalam surah Al-Baqarah ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada kita. Mari kita manfaatkan waktu kita untuk melihat, mengambil ibrah dan pelajaran yang ada pada surat Al-Baqarah ini. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Ayat pertama daripada surat Al-Baqarah ini kita akan awali ayat 1 sampai 5 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat yang pertama Allah tabaraka wa taala mengatakan alif lam mim. Ini disebut oleh para ulama dengan apa? Huruf al-muqatta'ah. Apa? Huruf al-muqatta'ah. Ya. Di sini ya alif, lam dan mim. Di sini ada 3 huruf. Ya. 3 huruf disebutkan oleh para ulama apa sih sesungguhnya makna dari huruf muqatta'ah. Di sini disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala fal aslam fiha sukut an ta'arudi li ma'naha. Maka yang paling baik untuk atau membahas ketika kita berhadapan dengan ayat dengan huruf al-muqatta'ah adalah kita tidak membahasnya tidak mendalaminya cukup ma'al jazam, cukup kita meyakini annallaha ta'ala lam yunzilha abatan bal hikmatin la na'lamuha. Jadi tidak perlu dibahas. Kan juga para ulama yang ahli, para sahabat, bahkan Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, dan para ulama mufassirin juga tidak membahas. Seperti mana dulu para ulama salaf menyikapi, maka mereka juga menyikapi hal yang sama. Lalu demikian kalau tidak ada artinya berarti nggak ada guna. Nggak. Imani dia sebagai ayat Allah, huruful muqatta'ah itu imani dia sebagai ayat Allah. Allah turunkan untuk faedah dan hikmah, tetapi kita tidak mengetahuinya. La na'lamuha. Kita harus yakin itu ya. Karena tidak ada satu ayat pun yang sia-sia, nggak ada. Kalau ada yang mengatakan ayat Al-Quran, kalau demikian huruf muqatta'ah itu nggak ada faedahnya, nggak ada faedahnya. Membacanya saja satu huruf ala falahu hasanah, atau mungkin dilipat gandakan menjadi asra hasanat, 1 ke 10 dan seterusnya. Maka baca seperti mana yang dibaca oleh para ulama dan pahami seperti mana yang dipahami oleh mereka. Baik, kita masuk kepada ayat yang kedua. Ikhwah fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat yang kedua ini ikhwatal kiram Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan isyarah. Al-isyarah zalikal kitab. Para ulama di ayat yang pertama ini terdapat 4 kelebihan Al-Qur'an itu sendiri. Zalika al-kitab, huwa hadzal kitabul azim alladhi huwa al-kitab 'ala al-haqiqah. Al-mustamilu ala ma lam tastamil alaihi kutubul mutaqaddimin min al-ilmi al-azim wal haqqil mubin. Kita lihat zalika artinya adalah zalikal kitab. Apa artinya? Zalikal kitab, maksud dari al-kitab itu adalah Al-Qur'an. Zalika kalau dalam bahasa Arab hadza isyaratun lil ba'id, menunjukkan sesuatu yang jauh. Tetapi Allah mengatakan di sini zalika, likamali manzilatil Qur'an, karena kesempurnaan kedudukan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, Allah katakan zalikal kitab, tidak Allah katakan zalikal Qur'an atau zalika kitabun bin nakiran. Al-kitab sebagaimana kita ketahui alif dan lam di sini, maka ini kata para ulama menunjukkan kesempurnaan isi kandungan Al-Qur'an ini. Zalikal kitab, bahwa Al-Qur'an ini sempurna secara isi, sempurna secara kandungannya, sempurna secara aturan-aturan dan perintahnya. Tidak ada di dalam Al-Quranul Karim perintah Allah melainkan itu adalah kebaikan.
Dan tidak ada aturan-aturan yang Allah sebutkan, melainkan aturan itu kembali kepada orang yang mengamalkannya kebaikan. Jadi ini yang kedua. Zalika al-kitab. Al-kitab ini likamali madmunihi. Isinya yang sempurna. Nggak ada isi Al-Quran itu yang sia-sia. Mau buka dari ayat mana saja. Makanya subhanallah kita dapatkan kisah-kisah orang-orang yang mu'allaf ya. Orang-orang di Eropa sana. Yang memang mereka mencari kebenaran. Bukan mencari kekurangan Al-Quran. Yang awalnya mungkin mereka ingin cari kekurangan. Tetapi tatkala mereka buka Al-Quranul Karim. Surat Al-Baqarah. Dia mendapatkan kalimat yang sangat tegas. Zalikal kitabu la raiba fi. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguannya sedikit pun. Subhanallah. Tidak ada keraguan. Maka sempurna dari sisi kedudukannya Al-Quranul Karim. Yang kedua, sempurna dari sisi isinya. Makanya Al-Quranul Karim adalah menghimpun seluruh syariat dan aturan yang ada sebelum kitab yang diturunkan. Ya, Al-Quran menghimpun seluruhnya. Maka subhanallah Al-Quran menghimpun ya aturan-aturan, pelajaran-pelajaran hikmah yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Dzalikal kitab la raiba fihi. Ini kata para ulama bahwa la raiba fihi. Apa artinya itu? Tidak ada keraguan bahwa inilah keistimewaan ketiga Al-Quran itu. Sempurna, yang pertama sempurna dari sisi kedudukannya, yang kedua sempurna dari sisi isinya, yang ketiga adalah sempurna, selamat dari kekurangan yang ada padanya. Tidak ada Pak. Mau dibuka dari mana saja, Al-Quran tidak akan ada kekurangan di situ. Allah sudah menjamin Al-Quran ini dijaga Allah, ya kan? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Makanya banyakkan anak-anak generasi yang menghafal Quran. Karena ketika kita mendorong anak kita menghafal Quran, kita termasuk ya orang-orang yang berusaha menjaga Al-Quran itu di bumi ini. Kenapa? Karena Allah jaga Al-Quran di dada kaum mukminin, pada dada orang-orang yang beriman. Allah hafalkan Al-Quran itu. Allah jadikan mudah untuk dihafal. Maka kita semangati anak-anak kita, dorong agar mereka menghafal Al-Quran, agar mereka mencintai Al-Quranul Karim. La raiba fihi. Maka tidak ada keraguan, tidak ada sedikit pun. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, wala syakka biwajhin minal wujuh. Sedikit pun tidak ada keraguan. Kalau ada orang yang meragukan Al-Quran, berarti memang di dirinya ada penyakit. Wa nafir raibi annahu yastalzim did. Allah nafikan tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, berarti maknanya bahwa Allah katakan bahwa Al-Quran itu sempurna. Idzid diddur raibi wasyaqil yakin. Maka Al-Quran di dalamnya ada keyakinan, di dalamnya ada kebaikan, ada kebenaran, yang Allah nafikan padanya ya keraguan-keraguan. Fahadzal kitab mustamilun ala ilmil yakin al-muzil lisyakki war-raib. Al-Quran ini terdapat padanya ilmu yang penuh dengan keyakinan. Ilmu yakin itu di sini, ya kan? Ilmu yang betul-betul ilmu itu sumbernya adalah Al-Quran. Guys, subhanallah, majelis ilmu kita, majelis Al-Quran ini luar biasa. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Wa hadhihi qa'idatun mufidatun anna an-nafy al-maqsud bil madh la bud an yakuna mutadamminan li diddih wa huwa al-kamal li'anna an-nafy 'adam wal 'adamul mahdh la madha fi. Ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tidak ada keraguan, itu artinya Allah memuji Al-Quran itu. Allah menyebutkan bahwa dalam Al-Quran itu tidak ada sedikit pun keraguan, artinya bahwa Al-Quran itu adalah sebuah keyakinan yang harus kita iman dan kita pelajari. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka
Inilah keutamaan Al-Quran yang keempat, ya, bahwa dia selamat dari segala bentuk kekurangan. Kemudian hudan lil muttaqin. Inilah keutamaan yang keempat, bahwa kesempurnaan Al-Quran ada pada tujuannya. Dia adalah hidayah, sumber cahaya, sumber di mana orang mendapatkan kebaikan. Hudan lil muttaqin. Kenapa tidak Allah sebutkan hudan lil mu'minin? Kenapa Allah tidak sebutkan hudan, ya, lil aqilin? Tidak. Karena ternyata para ulama mengatakan orang-orang yang bertakwalah al-muntafi' bil Qur'anil Karim. Orang yang bertakwalah orang yang bisa mengambil ibrah, yang bisa mengambil hidayah, mengambil pelajaran, mengambil hikmah di dalam Al-Qur'anul Karim. Bisa saja Pak, waktu kita sama duduk di sini, ya, kita baca sama, tapi penyerapan isi dari makna dan makna ayat ini tidaklah sama. Hudan lil muttaqin. Al-huda ikhwa fillah rahimakumullah, ma tahsulu bihi al-hidayah min ad-dhalal wasyubah wa ma bihi al-hidayah ila suluki at-turuq an-nafi'ah. Al-huda, ya, bahwa dengannya kita akan mendapatkan, ya, hidayah, petunjuk, selamat dari segala kesesatan-kesesatan. Dan dengan Al-Quran kita akan mendapatkan jalan yang selamat, jalan yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ingin selamat dari kesesatan baca orang yang ingin selamat di dunia dan akhirat kelak, maka baca hudan lil muttaqin. Maka Al-Quran adalah petunjuk, dan petunjuk itu tidak akan didapat kecuali oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hudan linnas. Apa itu artinya? Hudan linnas, petunjuk bagi. Sesungguhnya Al-Qur'an ini siapapun, ya, siapapun yang membacanya, dia akan mendapatkan petunjuk. Wabil khusus orang-orang yang bertakwa. Kalau dia sudah beriman, kemudian dia dalami Al-Qur'an, dia akan merasakan dalamnya, ya, ilmu, dalamnya hikmah, dalamnya kebaikan yang ada pada dalam Al-Qur'anul Karim secara umum. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, di dalam surah Al-Baqarah ini Allah taksis petunjuk hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain Allah ta'mimkan, Allah umumkan bahwa Al-Qur'an petunjuk bagi manusia. Ikhwah fillah rahimakumullah, kita dengarkan azan sejenak lalu kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Hudan lil muttaqin. Di sini al-hidayah terbagi kepada dua. Yang pertama, hidayatu al-bayan wal irsyad. Apa yang pertama? Hidayatu al-bayan wal irsyad. Yang kedua, hidayatu taufiq. Nah, hidayah terbagi kepada dua. Yang pertama apa tadi? Hidayatul bayan, yang menjelaskan, yang mengarahkan, menasihati, memberi petunjuk. Ini termasuk hidayatul bayan seperti ini. Kita ajak orang, kita sampaikan kebenaran sama orang, ya kemudian kita sampaikan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, kita sampaikan. Kita ajak orang untuk kembali kepada Allah. Itu namanya hidayatul bayan wal irsyad, ya membimbing orang, mengajak orang. Namun ya hidayatul bayan wal irsyad ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Kita, para guru, para ustadz, orang tua, sahabat, ke sahabatnya, itu bisa dilakukan oleh orang, hidayatul bayan. Siapa saja bisa melakukan hidayatul bayan. Namun hidayah yang kedua adalah hidayatul taufiq. Apa itu? Hidayatul taufiq ya hidayah yang memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan taufik itu. Bisa ya dipahami? Hidayah terbagi kepada dua, hidayatul bayan wal irsyad wa hidayatul taufik. Semua orang bisa mengajarkan, semua orang bisa mengajak kepada kebaikan, tapi tidak semua orang bisa memastikan orang bisa melakukan kebaikan. Ya. Orang bisa mengajak orang, ya, kita bisa mengajak siapapun untuk belajar, kemudian mengetahui hukum.
Tapi tidak ada yang bisa menjamin ya, siapa yang ikut belajar bisa mengamalkan ilmunya. Nah, orang yang bisa mengamalkan ilmu itu ya, orang yang yakin kemudian mengamalkannya ya, pada saat semua orang ini tahu ini sunnah, tapi tidak diamalkan sunnah itu oleh dia, dia tahu, maka hanya orang-orang yang diberi taufik yang bisa nah itulah hidayatul bayan. Semua orang bisa melakukan, tapi hidayatul taufik hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah, maka itu di sini dijelaskan ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Setelah kita membahas tentang sempurnanya Al-Qur'an kedudukannya, sempurnanya isi kandungannya, dan selamatnya Al-Qur'an dari segala bentuk kekurangannya. Yang keempat, bahwa sempurnanya dari sisi tujuan Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa disebut Allah orang bertakwa di sini? Karena humul muttaqunal muntafi'una bil ayatil qur'aniyah wal ayatil kauniyah. Karena orang-orang yang bertakwalah yang mampu mengambil manfaat, yang mampu memetik hikmah dari setiap ayat-ayat yang dibaca dalam Al-Quran maupun ayat-ayat yang terbentang di alam semesta ini. Ikhwatul kiram, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri mereka itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ya. Apa makna al-ghaib? Makna yang al-ghaib wa yadkhul fil imani bil ghaib, seluruh ya masuk kepada makna iman dengan ghaib itu adalah bijami' ma akhbarallahu bihi minal ghuyub al-madiyati wal mustaqbalah. Perkara yang ghaib itu terbagi kepada dua. Kisah umat-umat yang lampau, mulai dari kisah Nabi Adam alaihissalam sampai kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Artinya sampai Nabi Muhammad diturunkan ayat ini, orang-orang yang disampaikan Allah, yang dikisahkan Allah mulai dari Adam sampai awal dikisahkan ya, sampai pada masa diturunkan Muhammad SAW atau diutusnya menjadi seorang Rasul, itu semuanya perkara gaib. Yang kedua, perkara gaib itu adalah perkara masa lalu sudah tadi. Itu yang kedua, masa akan datang, termasuk perkara gaib. Contohnya apa? Tentang hari kiamat. Jangankan hari kiamat, tentang ajal kita, itu perkara gaib, kita tidak tahu. Ada yang tahu kapan dia meninggal? Tidak ada, perkara gaib. Termasuk juga tentang ya tanda-tanda tentang kematian dan seluruhnya. Itu semua perkara gaib yang wajib untuk kita imani. Makanya di antara ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya, mereka beriman kepada alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan iman kepada gaib adalah ya yang akan membedakan dia dari orang-orang kafir. Orang kafir enggak percaya. Maka inilah ketika Nabi Muhammad SAW mengajak untuk beriman kepada yaumil akhir, tentang hari berbangkit, mereka enggak percaya. Mereka musuhi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena Nabi mengajak orang untuk mengimani adanya hari berbangkit, hari kiamat. Mereka musuhi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk perkara gaib ya ahwalul akhirah wa haqa'iq awsafillah wa kaifiyatuha, ya, bagaimana sifat-sifat Allah, ya itu mesti kita imani, ya. Dan kita imani sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayatnya dan sebagaimana disampaikan oleh Nabi di dalam hadisnya, ya. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fayu'minuna bi sifatillahi, ya, mereka semua beriman kepada sifat-sifat Allah azza wajalla, ya, sifat-sifat Allah ya yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan disebutkan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengimani adanya Allah tabaraka wa taala dan mereka meyakini itu semuanya, dan mereka tidak masuk pada kaifiat. Cukup mengimani sifat-sifat Allah, ya. Kemudian kita mengimani seperti mana yang dikatakan, tidak kita berbicara bagaimana, seperti apa, gitu kan? Ini bukan hal yang dituntut untuk kita dalami. Cukup kita imani. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri mereka orang muttaqun adalah
wa yuqimunas shalah, ya, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Lam yaqul yaf'alunas shalah, kata para ulama tidak dikatakan Allah ya yaf'alunas shalah, mereka tidak disebut dengan yaf'alunas shalah, au ya'tuna bis shalah, juga tidak disebut Allah. Kenapa disebut wa yuqimunas shalah? Karena li'anna la yakfi fiha mujarradul ityan bi suratiha adh-dhahirah, karena salat tidak cukup dikerjakan dengan ya hanya gerak-gerik berdiri kemudian rukuk sujud, ya, tidak seperti itu. Fa iqamatus shalah, yang mendirikan salat itu maknanya apa? Iqamatuha zahiran, secara zahir, ya, kita berdiri tegak khusyuk, kemudian sempurnakan seluruh gerakannya biitmami arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha, kita penuhi segala bentuk rukunnya, kita penuhi segala bentuk kewajiban-kewajiban salat, dan kita penuhi seluruh syarat-syarat yang harus kita lakukan. Wa iqamatiha batinan, dan secara batin ya kita mendirikan salat, hadir hati kita ketika salat, kita tadaburi bacaan yang kita baca, setiap gerakan yang kita lakukan. Fahadhihi salat hiya allati qala Allah Ta'ala fiha, salat yang seperti inilah ikhwatul kiram, salat yang sempurna secara zahir, kemudian salat yang hadir hatinya di saat dia menghadap Allah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat yang seperti inilah kata Allah, salat yang akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya di sini ikhwatul kiram, Allah tidak menyebutkan wa ya'tuna bis salati aw yaf'aluna as-salah, tapi Allah gunakan kalimat wa yuqimunas salah, karena orang yang bertakwa itu menjaga dirinya secara zahir dalam melaksanakan salat, dan kemudian dia menjaga secara batin, ya, dia khusyuk menghadirkan hati, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya allati yatarattab 'alaiha thawab, salat yang seperti inilah yang akan mendapatkan pahala. Fala thawaba lil insan min salatihi, tidak ada pahala dari apa yang ia kerjakan dari salatnya, illa ma aqila minna, kecuali apa yang ia sadari. Makanya Nabi SAW mengatakan kita sama-sama salat dengan imam yang satu, gerakan sama, mulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, tapi pahala kita tidak sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang 1/10-nya, ada yang 1/8-nya, ada yang 1/6-nya, ada yang 1/4-nya, ada yang bubar dari salat, ya, la fala thawabal lahu min salati, tidak ada sedikit pun pahalanya, wal iyadu billah. Maka wa yadkhul fi salati, ya, faraiduha wa nawafiluha, seluruhnya di dalam melaksanakan salat kita jaga segala kewajibannya, segala salat-salat yang telah Allah wajibkan dari salat-salat fardu, kemudian salat-salat sunnah kita kerjakan. Maksud kita ya wa yuqimunas shalah, mendirikan salat-salat wajib dengan sempurna, juga mendirikan salat-salat sunnah dengan sempurna. Maka demikian ikhwafillah, ya, kita termasuk orang-orang yang insyaallah taala beriman kepada yang gaib. Terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun, masuk di dalam ciri yang ketiga dari orang bertakwa, yaitu ya menginfakkan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka infak di sini masuk kepadanya an-nafaqatul wajibah, ya, yaitu zakat wajib, masuk dia. Kemudian termasuk juga wan nafaqa 'ala zaujat wal aqarib. Makanya orang yang bertakwa itu mengeluarkan zakat. Ini apa namanya? Zakat yang wajib. Yang kedua, dia mengeluarkan harta untuk keluarganya, nafkah untuk anak dan istrinya. Dan seluruh yang menjadi tanggungan dia keluarkan. Begitu juga tidak hanya mengeluarkan dari hal-hal yang wajib, tapi juga dia menyempurnakan dari seluruh ya ibadah harta yang disunahkan, di seluruh jalan-jalan kebaikan, ya, seperti kita ya infakkan, bersedekah dan seterusnya, berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kata razaqnahum menunjukkan bahwa harta memang datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada orang yang mengingkari satupun. Maka dengan kita keluarkan harta kita, termasuk kita orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita yang mudah-mudahan. Naam. Tidak kabar bahwa Al-Quranul Karim itu adalah petunjuk secara umum bagi seluruh manusia. Dia bukan perintah. Allah jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Allah berikan kepada kita ilmu. Al-Quran ini petunjuk bagi seluruh manusia yang ingin mencari kebaikan, ada di sini. Lalu kemudian di surah Al-Baqarah ini Allah sebutkan lil muttaqin. Karena apa? Karena hanya orang yang bertakwalah yang bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari Al-Quranul Karim. Ini yang kita syukuri. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang bertakwa. Nah, hidayatul bayan wal irsyad wa hidayatul taufiq. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ini masuk kepada ya innaka la tahdi man ahbabta. Ini hidayatul taufik. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Nabi Muhammad, ya kan? Tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa? Pamannya. Dia katakan, "Qul la ilaha illallah," kata. "Wa hajju bika 'inda Allah yaumil qiyamah." Walakinna Allah yahdi man yasha. Allah yang beri petunjuk. Dan kita bersyukur Allah beri petunjuk kepada kita. Allah jadikan agama kita Islam. Allah jadikan kita beriman kepadanya, ya, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat. Ya, tidak ada nikmat yang lebih mahal daripada nikmat hidayah ini. Allah taala bisawab. Barakallahu fikum. Ada lagi. Man ahbabta wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Artinya hidayatul bayan, bahwa engkau berikan orang, ya, jelaskan kepada jalan yang lurus. Ini tugas kita bersama, para ustadz, para duat, para guru, orang tua. Nah, ini hidayatul bayan namanya. Ajak orang kepada kebaikan. Jelaskan kepada orang jalan kebenaran. Jelaskan orang mana sunnah Nabi. Jelaskan kepada orang mana yang perkara bid'ah khurafat. Tapi itu saja tugas kita. Tidak ada orang yang bisa memaksa orang lain untuk bisa, ya, mendapatkan hidayah. Tidak bisa. Nah, Ustaz. Betul. Nah. Ya. Subhanallah. Maka di sini kita belajar, ya, bahwa ada buku tafsir salat. Siapa pengarang buku ini? Beli bukunya Ustadz Aminur Bais. Tafsir salat. Beliau menulis buku itu berdasarkan yang ditanyakan oleh Ustadz kita ini. Wallahi, dia menulis buku itu supaya orang bisa memahami bacaan tafsir salat. Ini bukan buku tafsir, tapi dia mengurai setiap doa dan zikir yang kita baca di dalam salat kita itu, dijelaskan oleh beliau. Maka bagaimana cara kita untuk memahaminya? Ya, jalan pertamanya kita ya, belajar bahasa Arab memang. Kalau tidak bisa belajar bahasa Arab, paling tidak kita, ya, baca arti salat. Makanya beli buku tuh. Ini bukan jualan. Buku apa namanya tadi? Tafsir Salat. Dikarang oleh Ustadz Aminur Bais dan dikasih mukaddimah oleh Ustadz Syafiq. Bukunya bagus.
warna putih jilidnya. Insya Allah pertanyaan Ustaz itu terjawab di situ nanti itu. Dengan membaca buku itu, insya Allah kita akan bisa mentadaburi apa yang kita baca. Yang sudah belajar bahasa Arab, insya Allah dia akan bisa ya menikmati setiap bacaan-bacaan itu. Begitu Ustaz. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.